Halo teman-teman, apa kabarnya? Kali ini saya bakalan berbagi cara untuk mengetahui tanaman teman-teman kekurangan unsur hara, teman-teman. Unsur hara itu dalam artian adalah pemberian pupuk. Jadinya silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa identifikasi tanaman teman-teman dia kekurangan unsur hara ataupun tidak. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat ini adalah ciri-ciri tanaman kekurangan unsur hara nitrogen. Nitrogen itu teman-teman dapat lihat bagaimana pertumbuhan daun dan tegaknya daun itu tidak seimbang, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia. Sedangkan kalau yang dia cukup nutrisi dia tegak seperti ini, teman-teman. Ini dia yang kekurangan nitrogen. Sebenarnya kalau kekurangan nitrogen ini adalah hal yang mungkin salah di media tanamnya, karena biasanya untuk tanaman begonia khususnya media tanam tersebut sudah memiliki kandungan unsur hara organik. Kalau unsur hara organik sudah ada, biasanya kandungan nitrogennya sudah mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau tanaman teman-teman daunnya pada jatuh semua, daunnya agak kekuning-kuningan seperti ini, dia ini bisa diidentifikasi dia kekurangan unsur hara nitrogen. Tetapi dengan catatan bahwa dia biasanya kekurangan unsur hara nitrogen ini dia berjangka waktunya lama, teman-teman. Contohnya dia sudah menyerang dari fase daun muda sampai dengan daun tua gitu. Dia bukan tiba-tiba. Kalau biasanya tanaman teman-teman tiba-tiba layu ataupun tiba-tiba rontok ataupun tiba-tiba dia jatuh, itu biasanya bisa terkena serangan hama penyakit atau kekurangan air, teman-teman. Jadinya kalau kekurangan unsur hara nitrogen ini dia bakalan mempengaruhi untuk jangka panjang. Ini dia kekurangan nitrogen. Selanjutnya untuk di tanaman pilo, teman-teman bisa lihat ini adalah ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen, teman-teman. Tadi kita lihat di begonia daunnya tidak tumbuh sempurna dan tidak tegak. Kalau di pilo dia biasanya dia menggulung, teman-teman. Ini dia, teman-teman bisa lihat, dan di daun muda dia tidak berwarna hijau. Ini contohnya nih. Oke, kalau di tanaman pilo ini ataupun di tanaman begonia, teman-teman gampangnya bisa memberikan pupuk organik. Pupuk organik seperti pupuk kandang, ataupun teman-teman bisa memberikan pupuk urea dengan takaran yang sedikit di pupuk kimianya untuk membuat pertumbuhan tanaman ini kembali normal lagi. Itu dia untuk ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur hara nitrogen. Selanjutnya kita mengarah ke unsur hara fosfor, teman-teman. Untuk unsur hara fosfor ini paling banyak berpengaruh di pertumbuhan batang. Contohnya seperti ini. Ini dia. Kalau di tanaman raindrop ini dia bakalan kekurangan fosfor karena dia termasuk tanaman yang memang daunnya ditopang oleh batang gitu. Jadinya teman-teman memang harus memberikan pupuk yang seimbang untuk tanaman raindrop ini. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat pertumbuhan daun tidak seimbang, dan pada pucuk-pucuk tangkai batang dia daunnya sudah mulai membusuk. Ini dia. Ini disebabkan karena kekurangan fosfor tadi. Dan paling gampangnya melihatnya adalah teman-teman bisa lihat dari batang paling bawah. Dia batangnya paling bawah dia besar, tetapi lama kelamaan dia mengecil, teman-teman. Ini bisa diartikan tanaman tersebut kekurangan unsur hara fosfor. Teman-teman bisa untuk menanggulanginya dengan cara membeli pupuk yang kandungan unsur hara P-nya itu ada ataupun lebih tinggi gitu. Itu adalah bagaimana cara menanggulangi penyakit, bukan penyakit, maksudnya kekurangan unsur hara fosfor. Lanjutnya unsur hara K, teman-teman, ataupun kalium. Teman-teman bisa lihat kalau di tanaman begonia sering saya bilang adalah untuk merespon pertumbuhan daun begonia, untuk menunjukkan ataupun mengeluarkan warnanya, saya memberikan pupuk dengan kandungan K yang tinggi gitu. Contoh pada tanaman begonia ini. Ini adalah begonia red super. Teman-teman bisa lihat ini sebenarnya sudah saya pupuk, teman-teman, tetapi untuk daun tuanya dia masih kelihatan. Contohnya seperti ini. Ini dia daun tuanya yang kemarin ini kekurangan unsur hara kalium.
Sedangkan ini adalah daun yang baru yang dimana warnanya sudah keluar dengan pemberian unsur hara K. Ini dia contohnya. Bisa juga kalau unsur K ini dia berpengaruh pada pembuahan. Contohnya mungkin di tanaman cabai teman-teman harus lebih memberikan unsur hara K karena dia berpengaruh ke pembuahan dan pembungaannya gitu. Contohnya pupuk yang saya gunakan kalau unsur hara K yang tinggi adalah NPK Mutiara yang grower teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat NP dan K-nya itu kalau nggak salah unsur hara K-nya itu sampai dengan 25% gitu. Jadi saya gunakan itu. Teman-teman bisa juga gunakan pupuk kandang kambing karena beberapa literatur menunjukkan bahwa pupuk kandang kambing itu juga mengandung unsur hara K yang tinggi gitu. Jadi silahkan teman-teman cari aja kalau susah kurang referensi di video ini, silahkan teman-teman cari aja dengan keyword unsur hara pupuk yang mengandung kalium yang tinggi ataupun K yang tinggi gitu. Oke teman-teman, itu dia ketiga hal yang paling penting dalam pemilihan unsur hara untuk tanaman hias terkhusus pada tanaman begonia, yaitu NP dan K. Itu termasuk kalau saya pribadi itu harus berimbang karena untuk mendapatkan tanaman yang pertumbuhannya bagus, pemupukan berimbang adalah kuncinya gitu. Jadi itu dia teman-teman tentang pembelajaran kita kali ini, singkat-singkat aja supaya teman-teman gampang untuk memahami, gampang juga teman-teman cari bahan bakunya. Mungkin nanti untuk pengembangan video ini adalah mungkin kita bakal mengarah ke bahan-bahan dapur yang teman-teman mudah dapat untuk bisa dijadikan pupuk gitu. Jadi silahkan teman-teman subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan saya nggak kalah lupa untuk ingatkan teman-teman, kalau mau beli tanaman silahkan teman-teman order di Carolina Flowers atau ada di marketplace kita di Shopee dan Tokopedia dengan nama Carolina Flowers. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.